Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan tidak lupa kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada hari akhir nanti. Baik, dalam pembahasan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfia Arya Saputri dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini akan sedikit membahas mengenai wanita dalam pandangan Al-Quran. Wanita sendiri dalam pandangan Al-Quran itu sangat memiliki tempat yang penting karena relevan dan menjadi pusat utama dalam pembahasan Al-Quran, dan wanita sendiri itu istimewa dalam Al-Quran. Yang akan dibahas mengenai wanita ini sendiri atau falsafah Al-Quran mengenai wanita itu ada 3 poin. Di sini yang pertama akan dijelaskan mengenai pendidikan, kedua itu menutup aurat bagi wanita, yang ketiga keteladanan wanita dalam Al-Quran. Masuk kepada tema yang pertama, itu di sini sedikit saya akan jelaskan itu mengenai pendidikan dalam keilmuan wanita. Pendidikan atau keilmuan itu dalam Al-Quran diuraikan menjadi hal yang sangat penting. Menuntut ilmu itu sebenarnya dapat dilihat dari seberapa fokus Al-Quran itu membahas mengenai ilmu itu sendiri. Dalam Al-Quran, pembahasan mengenai ilmu itu diulang sebanyak 80 kali pengulangan. Jadi bisa menggunakan kata lain juga, yaitu ada al-fikr, an-nazar, al-basar, dan tadabbur, az-zikr, dan sebagainya. Yaitu contoh dalam Al-Quran yang mengandung pendidikan itu yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 33, yang mana di sini mengenai pendidikan yang berlaku atau yang dilakukan oleh Nabi Adam di ayat 31, yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang yang benar. Untuk pembahasan mengenai pendidikan itu sebenarnya yang paling relevan atau yang paling populer itu tentang ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu menjadi patokan utama dasar dari pentingnya menuntut ilmu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, di sini kita replay dulu kisah-kisah wanita di zaman dahulu itu memiliki kejadian yang memang tidak seperti saat ini. Jadi adanya diskriminasi terhadap wanita pembeda. Kalau wanita ini itu udah nggak usah perlu pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya bakal ke dapur. Padahal di sini Islam itu datang untuk berusaha menjadikan wanita ini memiliki eksistensi yang sama dengan laki-laki, yaitu dengan berpendidikan tinggi. Jadi walaupun emang pada awalnya itu ujung-ujungnya ke dapur, maka dasar pendidikan itu penting untuk menimba atau menghasilkan generasi penerus yang lebih baik. Seperti itu. Dan menyinggung dari surat Al-Alaq tadi, sebenarnya fokus yang disebut pendidikan itu enggak objeknya, tapi niat dari kita berpendidikan itu seperti apa. Kalau misalkan dihubungkan dengan seorang wanita, maka kita bisa nih berpendidikan tinggi, tapi tetap apa? Tetap memperhatikan batasan-batasan seorang wanita, misalkan menutup aurat, tidak menimbulkan fitnah, terus tidak sombong, tetap sopan. Itu kita tetap bisa berpendidikan asal memperhatikan aspek-aspek tersebut. Seperti yang telah ditegaskan di awal di dalam apa yang saya ucapkan itu mengenai ujung-ujungnya ke dapur. Menurut Hamka, itu wanita dalam mengemban atau mendidik generasi penerusnya itu perlu memiliki 2 kategori pendidikan. Yang pertama itu mengenai pendidikan jasmani, yang kedua itu mengenai pendidikan
rohani. Pendidikan jasmani itu tentang pembentukan tubuh, pembentukan kekuatan diri fisik dan juga akal pikiran. Tapi kalau misalkan pendidikan rohani itu lebih kepada spiritual atau agama. Jadi bagaimana kita dekat kepada Allah, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah itu melalui pendidikan rohani. Jadi menyangkut tentang agama. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari apa yang terdapat dalam Al-Mujadalah ini, tujuan dari pendidikan itu bisa meningkatkan derajat seseorang. Kalau misalkan kita mikir di awal seperti gak usah berpendidikan, toh kita akan memberikan pendidikan seperti apa ke anak kita kalau misalkan kita atau wanita itu tidak memiliki dasar dari pendidikan yang seharusnya ada di dalam membentuk generasi selanjutnya. Maka di sini pendidikan itu wajib, dan Islam itu mewajibkan ke setiap individu, bukan hanya kepada laki-laki atau bukan hanya kepada perempuan. Jadi sini kesetaraan gender terjadi itu di pendidikan itu sudah terjadi saat ini. Alhamdulillahnya saat ini tuh sudah banyak wanita yang karirnya melejit karena Islam sudah menerangi, sudah memberikan petunjuk atas hal itu dari awal. Kalau misalkan Islam itu enggak datang, maka wanita akan tetap terdiskriminasi dan dianggap lemah. Karena sekarang udah emansipasi itu sangat maju. Jadi menurut saya untuk kesetaraan gender di masa-masa sekarang itu sudah sangat ada untuk ranah pendidikan ini. Gitu. Selanjutnya mengenai keutamaan atau keharusan seorang wanita dalam berpakaian sopan. Muslimah itu orang yang dilahirkan dan melahirkan peradaban di dunia. Maka dari itu seorang muslimah itu harus terjaga sehingga ia akan melahirkan dan mendidik generasi yang baik. Yang paling terkenal itu di ayat An-Nur ayat 31 itu mengenai kewajiban seorang wanita untuk menutup aurat atau mengeluarkan jilbab. Katakanlah, yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Di sini mewajibkan wanita untuk memakai hijab. Dan di salah satu kriteria atau yang harus sesuatu yang seharusnya atau idealnya wanita yang menutup aurat itu, menurut para ulama itu menutup aurat seluruh anggota tubuh kecuali tangan dan telapak tangan dan wajah. Yang kedua itu tidak membentuk lekuk tubuh. Terus bahannya itu enggak nerawang, jadi aman, enggak nerawang. Terus menggunakan wangi-wangian yang sewajarnya, pakaian yang suci dan halal dari bahan maupun cara mendapatkannya. Tidak ada niat untuk menyombongkan, jadi nggak ada niat untuk caper. Terus sopan dan sesuai kebutuhan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perintah untuk menutup aurat itu sebenarnya memiliki tujuan tersendiri. Bagi seorang wanita, pasti Allah itu menurunkan sesuatu baik untuk kita. Bahkan hijab ini sendiri itu di kota Madinah ketika itu emang sebagai ciri khas bahwa pelindung gitu. Di dulu tuh wanita di daerah Arab itu sangat gampang kayak dibilang murahan atau apa gampang itu karena mereka menggunakan pakaian yang tidak layak digunakan. Jadi ketika itu Allah menurunkan hijab, perintah untuk berhijab sebagai pelindung bagi wanita-wanita yang ada di Arab. Pelindung kalau kita tuh muslim, itu tuh yang melindungi kita dari kejahatan seorang laki-laki. Seperti itu. Jadi diantaranya tujuan atau hikmah adanya perintah mengenai penggunaan hijab itu yang pertama, dengan adanya perintah ini untuk menutup aurat, wanita itu akan lebih terjaga, terlindungi dan dihormati. Itu di awal seperti yang di Arab itu. Yang kedua itu membantu laki-laki dalam menundukkan pandangan. Terus meningkatkan ketakwaan dengan mengetahui kewajiban menutup aurat.
Meskipun banyak orang yang berdalih tanpa perlu berhijab, hati menurut mereka juga baik, tetap Allah melihat hati dan amalan seseorang. Bukan hanya hati yang harus baik, tetapi amalan harus sesuai perintah dan larangannya. Dengan berhijab, muslimah termotivasi untuk selalu mengingatkan atau mengaitkannya dengan iman. Jadi hijab ini sebagai batas. Kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu, maka kita ingat, oh iya, aku berhijab, aku Islam. Oh berarti hal ini tuh nggak boleh dilakuin. Jadi sebenarnya hijab ini sebagai pembatas. Jangan bilang, aku belum siap untuk berhijab, jadi nggak perlu untuk berhijab. Sebenarnya coba dulu, karena nanti perilaku itu otomatis. Jadi karena kita merasa kita malu, jadi sikap malu di wanita ini juga penting, karena ketika kita melakukan tuh kita mikir, ini sesuai nggak sih, wanita tuh pantas gak sih melakukan ini. Makanya wanita itu pantas aja kalau memiliki rasa malu seperti itu. Mungkin di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya kisah-kisah yang mengenai wanita yang memotivasi atau menjadi teladan banget buat untuk menjadi wanita muslimah yang sebenarnya menurut Al-Quran itu seperti apa. Di sini setiap muslimah itu perlu tahu kisah-kisah wanita dalam Al-Quran sebagai patokan. Kita melakukan ini karena kita termotivasi oleh Fatimah. Itu juga bagus, karena Fatimah itu wajib dan pantas lah untuk menjadi suri teladan. Jadi ada beberapa tipe wanita. Yang pertama itu adalah penghasut, yang suka gosip. Itu contohnya kalau dalam Al-Quran itu ada istrinya Abu Lahab. Yang kedua itu ada penggoda, yang terkenal banget itu adalah Zulaikha yang menggoda Yusuf. Walaupun pada akhirnya Zulaikha itu mendapatkan Yusuf karena kembali lagi kepada Allah. Yang ketiga itu ada tipe pengkhianat, pengingkar janji. Itu contohnya itu istrinya Nabi Lut dan juga Nabi Nuh, yang akhirnya ditenggelamkan karena tidak patuh kepada suaminya. Yang selanjutnya ada tipe pejuang. Tipe pejuang ini salah satu contohnya itu mungkin Asiyah, istri Fir'aun. Karena dengan kekejaman Fir'aun, ia tetap memperjuangkan keimanannya. Yang kelima itu ada tipe menjaga kesucian. Menjaga kesucian adalah, itu pasti tahu karena ada Maryam, ibunya Isa, tanpa disentuh siapapun dia bisa terus menjaga kesuciannya, memiliki anak tanpa pernah disentuh oleh lelaki manapun. Di sini akan dijelaskan sedikit, kita gambarkan lebih luas, yaitu mengenai kisah istri Fir'aun atau Asiyah. Mungkin Asiyah ini tidak tersebut langsung ya di dalam Al-Quran, istrinya tuh namanya Asiyah, itu enggak. Cuma Asiyah di sini itu sosok yang istri yang menghadapi kegetiran, kepedihan, dan kesengsaraan sebagai istri Fir'aun. Aisyah itu sering diperlakukan tidak baik oleh Fir'aun, tapi ia tetap ada dalam jalan yang benar, ia tetap bertahan di dalam keimanannya kepada Allah. Jadi sebenarnya orang musyrik sekalipun, orang tidak Islam sekalipun menggoda manusia, menggoda kita, menggoda orang Islam, kalau misalnya kita memiliki keimanan itu tidak akan pernah bermasalah gitu, karena kita tahu itu tuh hal yang enggak sebaiknya kita lakukan. Jadi kalau kita beriman, ada godaan dari orang musyrik tuh sebenarnya tidak tergoyahkan, enggak ada masalah berteman dengan orang-orang kayak gitu kalau iman kita juga kuat. Di sini benar-benar mencontohkan kalau misalkan Asiyah itu tetap mempertahankan agamanya, makanya disebut sebagai wanita pejuang, karena di suaminya yang kayak gitu aja ya tetap berjuang keimanannya, bahkan mengajak suaminya untuk masuk ke dalam Islam. Jadi falsafah yang terkandung dalam kisah Asiyah ini itu penggambaran kegigihan wanita dalam menentang kekufuran. Mau apapun mau dari suaminya pun ia tetap bertahan atas keimanannya kepada Allah. Terus kisah ini juga mendobrak doktrin-doktrin yang dominasi wanita atau patriarki. Jadi emansipasi ya, kita berani untuk melawan, kita berani melawan asal itu benar, gak takut melawan kalau misalkan emang sesuatu yang kita perjuangkan itu sesuatu hal yang benar. Jadi itu salah satu kisah atau teladannya itu di Asia. Terus yang selanjutnya, melalui kisah ini menggambarkan hubungan seorang mukmin dengan orang kafir itu tidaklah merugikan bagi orang
beriman sedikit pun, dengan catatan apabila si mukmin memisahkan diri dari orang kafir tersebut dalam kekafiran dan amalannya. Istri Fir'aun ini tidak mendapatkan madarat karena hubungannya dengan Fir'aun. Padahal Fir'aun itu adalah manusia yang paling kafir, sebagaimana Nabi Nuh. Jadi keberkahan itu tidak hadir dalam istri Nabi Nuh karena ini istrinya Nabi Nuh jadi ngikut gitu. Amalannya Nabi Nuh tuh ngikut ke istrinya, itu enggak, karena emang istrinya kufur, Nabi Nuhnya beriman. Asiyahnya beriman, Fir'aunnya kufur. Jadi misah. Udah pisah karena kita sudah memperjuangkan, kita sudah mengajak tapi tidak berpengaruh, jadi udah masing-masing. Mungkin kesimpulannya atau falsafahnya, Islam ini merupakan agama yang menghormati dan menghargai wanita dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Walaupun banyak orientalis itu yang menganggap bahwa wanita itu direndahkan, tapi sebenarnya hakikatnya orang muslim tuh tahu kok gimana Al-Quran itu sangat memperhatikan wanita sampai segitu detailnya, memperhatikan setiap manusia, setiap aspek kehidupan manusia juga secara detailnya. Jadi orientalis itu bahkan justru enggak paham sebenarnya maksud pesan Al-Quran itu apa, Allah memberitakan itu untuk apa. Jadi untuk orang muslim itu udah tingkatkan keimanannya kepada Allah, hanya tingkatkan keimanannya kepada Allah karena semuanya itu udah diatur, semuanya itu udah tertulis. Bagaimana kita menjemputnya, bagaimana kita itu memahami apa yang dimaksud oleh Allah sebenarnya. Bukan, mungkin Allah tidak memberikan sesuatu hal yang kita inginkan karena itu bukan yang terbaik. Kita tuh tidak mengetahui apapun, jauh daripada Allah yang mengetahui segalanya sebelum apapun itu terjadi. Jadi mungkin untuk kaum wanita, untuk pendidikan tuh nggak usah khawatir, karena untuk jodoh banyak yang bilang kayak kalau misalkan pendidikan tinggi seorang wanita tuh nanti cowoknya minder. Itu enggak, karena ini motivasi dari saya yang terakhir ya, quotes. Jadi kalau misalkan kita tinggi, pasti laki-laki itu yang pede. Laki-laki pede akan menjemput kita, akan menyamai kita. Jadi filter otomatis, kalau misalkan dia tidak mampu kan dia nggak akan maju. Jadi orang-orang yang berkualitas, cowok-cowok yang berkualitas yang akan menghampiri wanita yang berkualitas juga. Jadi kamu berkualitas pasti bertemu dengan laki yang juga berkualitas. Jadi untuk pendidikan, kesetaraan gender itu wanita sekarang udah aman banget. Islam sudah memberikan sesuatu segalanya untuk wanita, untuk konteks wanita itu udah sangat lengkap. Kita tinggal mendalami Al-Qur'annya juga. Mungkin cukup sekian untuk sekarang. Mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Sekarang kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.